Inspirasi Kepri. Halo, selamat sore pemirsa. Senang sekali saya Putra Iskandar hadir kembali di hadapan Anda tentunya dalam program Dialog Khusus untuk edisi hari ini, hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022. Tentunya kami akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Kita akan membahas satu tema untuk sore hari ini. Seperti biasa pemirsa ya. Baik pemirsa, sebelumnya, Anda pencinta masakan kuliner. Nah, di sini ingin mencari menu makanan yang memiliki cita rasa Nusantara dengan sensasi pedas yang nikmat tentunya. Nah, di sini kita punya ayam kosek. Ayam kosek ini adalah pilihan yang tepat untuk Anda, dan ayam kosek ini hadir dengan banyak pilihan menu yang menggugah selera seperti menu andalannya yaitu bebek dan ayam kosek. Nah, tentunya pemirsa, cita rasa yang pedas ya dan juga nikmat itu membuat makanan itu ketagihan yang pastinya ya di setiap suapannya masing-masing. Nah, lalu pertanyaannya pemirsa adalah seperti apa menu kelezatan dan kenikmatan dari The Kosek ini? Nah, sebelum kita menanyakan lebih detail lagi, kita akan melihat dulu liputannya. Berikut liputannya untuk Anda. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di DC Mall. Nah, hari ini saya pengen makan bebek yang ada pedas-pedasnya. Infonya, di DC Mall ini sudah ada restoran yang ada menu bebeknya. Penasaran di mana? Ikuti liputan saya. Menu olahan bebek juga menjadi salah satu menu yang digemari banyak orang karena memiliki cita rasa gurih dan dagingnya yang empuk saat diolah. Tak heran bila olahan daging bebek ini bisa menjadi salah satu peluang usaha yang menarik untuk dikembangkan. Aris Kosek, owner The Bebek Kosek, menjadikan peluang itu untuk meluaskan target pasarnya untuk para pecinta kuliner bebek. Di masa pandemi COVID-19 tidak menyurutkan Aris untuk membuka cabang baru ke-7 yang bertempat di pintu 7 DC Mall Batam. Ternyata tetap optimis merupakan salah satu kuncinya. The Bebek Kosek by The Ayam Kosek Group yang dikenal menyediakan hidangan utama berupa daging bebek berlokasi di mall memberikan suasana yang nyaman bagi para pelanggan yang datang untuk bisa langsung menikmati menu andalannya Bebek Kosek. Aris Kosek selaku owner dari The Kosek mengatakan grand opening The Bebek Kosek di DC Mall ini mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat sekitar dan juga para teman dan sahabat serta relasi. Ya, karena Bebek Kosek ini udah kali kedua. Sebelumnya kita di yang Sukajadi juga pakai nama brand Bebek Kosek. Jadi ini untuk yang di Mall kita pakai brand Bebek Kosek karena untuk mengangkat bahwa bebek kita itu juga spesial selain ayamnya. Itu. Jadi bebek kita memang lembut dan spesial gitu. Makanya kita pakai brand Bebek Kosek untuk yang di Mall. Bebek kita sama sekali nggak bau, terus memang nggak bau amis, terus lembut, bahkan kadang ada yang bilang lebih lembut dari ayamnya. Makanya bebek kita spesial banget gitu kan. Jadi di Batam kan kalau untuk bebek kan jarang ya, makanya olahan bebek yang seperti kami kan jarang ada. Jadi kita pakai bebek kosek memang untuk saya rasa ya pas untuk pasar di sini gitulah, karena memang bebeknya kita enak. Bahkan ada pelanggan yang udah mungkin sekitar 40 tahunan, dia seumur-umur nggak pernah makan bebek karena takut bau, takut apa segala macam. Nah, itu nyoba bebek kosek, mereka langsung kasih testimoni bahwa bebek kosek, saya baru seumur hidup ini makan bebek kosek dan ternyata suka gitu loh.
Di sini kita juga sama kayak yang tempat-tempat lain memang. Jadi ya ada nasi bakmoy, ada lele kosek, lele kremes, ayam kosek tentunya, bebek kosek tentunya, telur kesehatan juga TX, bakpao, juga cah kangkung, sayur asemnya free lagi. Itu sop iga, sop ayam. Jadi memang sudah beragam lah menunya. Ya kalau untuk yang di Simol kita sesuai dengan peraturan mall. Jadi kita buka jam 10 sampai jam 9 malam. Buka setiap hari. Oke, jadi untuk masyarakat Batam dan sekitarnya yang ada di DC Mall, Nagoya, Batu Ampar, dan semua deh, kita The Bebek Kosek hadir di DC Mall di lantai dasar, pintu 7. Terus kita juga sekarang lagi ada promo, itu untuk bebeknya 30% ya, selama 1 minggu. Dari buka outlet sekarang sampai seminggu. Terus juga ada 5 gratis 1 juga. Setiap pembelian bebek, 5 gratis 1 bebek. Setiap pembelian 5 ayam, gratis 1 ayam. Jadi bagi warga Batam jangan lewatkan, pas ke DC Mall mampir ke Bebek Kosek. Ya. Hal ini juga dikarenakan The Bebek Kosek memegang prinsip selalu mengutamakan kepuasan pelanggan dengan mutu pelayanan yang baik, kualitas kebersihan setiap outletnya, dan harga terjangkau yang dapat dinikmati oleh semua kalangan. Menurut Aris, selama periode pembukaan The Bebek Kosek di DC Mall ini, pihaknya memberikan penawaran menarik dengan promo 30% untuk menu Bebek Kosek. Selama pandemi COVID-19, The Bebek Kosek tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah pemirsa, saya baru saja selesai makan di The Bebek Kosek yang ada di DC Mall. Rasanya enak banget, jadi cocok banget buat kalian pecinta bebek. Selain lembut juga rasanya mantap dan sambelnya itu juara banget. Saya Lena dan Erik melaporkan. Kalau tadi liputannya adalah bebek kosek ya, karena di sini ada ayam kosek dan juga bebek kosek. Nanti kita akan bahas satu persatu pemirsa. Ini sangat menggugah selera. Kita melihat videonya ini jadi lapar gitu ya. Baik, pemirsa Batam TV, tentunya kita di sore hari ini di Dialog Khusus sudah menghadirkan langsung ownernya ya, owner The Ayam Kosek dan juga The Bebek Kosek di Kota Batam. Tentunya kita akan menggali, bertanya, dan menu-menu apa saja yang menjadi andalan di The Kosek, di Kosek ini ya, ayam kosek dan juga bebek kosek. Langsung saja kita menyapa beliau, ada Mas Aris Kosek. Selamat sore Mas Aris. Selamat sore. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Iya, ambil nafas dulu Mas ya. Baik, Mas, kita terima kasih tentunya sudah datang ke studio Batam TV. Tentunya selamat datang. Nah, kita di sini akan membahas Mas tentang The Ayam Kosek juga The Bebek Kosek. Nah, setelah tadi kita sudah melihat liputan The Bebek Kosek, kita mau tahu dulu nih Mas, pemirsa Batam TV juga di rumah sedang menyimak kita, pengen tahu kapan sih sebenarnya bisnis ini dimulai Mas? Jadi bisnis ini dimulai waktu tahun 2010 akhir. Baik. Jadi di tahun 2010 akhir saya memutuskan untuk istilahnya resign lah dari tempat kerja. Oke. Dengan ya udah cukup lama juga kerja di kuliner. Oke. Terus sudah kemana juga. Oke. Jadi ya sudah, kita tahun 2010 akhir kita buka lah outlet pertama ayam kosek itu. Baik. Baru kemudian 2012 kita buka cabang, 2013 buka cabang, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah ada beberapa cabang. Ada berapa cabang tepatnya Mas Aris? Sekarang ada 8. 8. Yang sudah ini, dan ini lagi mau
persiapan 2 lagi. Baik, boleh dong disebutin sama pemirsa di mana saja 8 cabang itu. Ya. Absen dulu kita ya di cabangnya ya. Oke, silakan Mas. Ya, yang pertama itu dulu saya buka 2010 akhir di Puri Legenda, di Oke. Ruko Puri Legenda. Habis Baik. itu 2011 di Nagoya Hill. Habis itu 2012 di Panbil Mall, Baik. di Full Street-nya. Ya. Habis itu 2014-an kita di Kabil. Terus di Sukajadi, Oke. Dermaga tentunya, terus lagi Grand Bantah. Di Simol, terus yang terbaru Penuin. Oke. Terus ini lagi renovasi untuk Panbil Eco Edupa Oke. sama Batu Aji. Baik. Baik, nah itu dia pemirsa Batam TV, ada 8 cabang yang ada di Kota Batam. Tentunya pemirsa penasaran ya, apa sih yang sebenarnya melatar belakangi Mas Aris ini membuka bisnis kuliner ini. Tapi jangan kemana-mana, kita balik lagi setelah ini, tetap bersama kami di Dialog Khusus. Kami segera kembali. Batam TV, inspirasi Kepri. Halo warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Traveler, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 7 pagi, 3 sore, dan 8 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja, aman. Batam TV, inspirasi Kepri. Halo warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Traveler, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 7 pagi, 3 sore, dan 8 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja, aman.
Ya, Anda kembali bersama kami di Dialog Khusus dan tentunya kita masih bersama Mas Aris selaku owner dari The Ayam Kosek dan juga The Bebek Kosek di Kota Batam. Nah, tentunya mungkin buat Anda yang baru bergabung bersama kita di sini pemirsa Batam TV, tentunya di Dialog Khusus di sore hari ini pemirsa juga pengen tahu nih, sekali lagi mungkin yang belum tahu nih, di Kota Batam sudah ada 8 cabang ya The Ayam Kosek atau The Bebek Kosek ini. Nah, mungkin kita akan meminta kembali kepada Mas Aris untuk menyebutkan di mana saja cabang-cabang di Kota Batam dan tentunya langsung apa sih sebenarnya menjadi latar belakang Mas Aris ini untuk membuka bisnis kuliner The Kosek ini. Langsung aja Mas Aris, silakan Mas Aris. Ya, jadi 8 cabang itu ada di pertama Ruko Puri Legenda, Baik. terus Nagoya Hill, Oke. Panbil Mall, terus lagi Kabil, terus Sukajadi, Dermaga, Grand Batam, Oke. DC Mall, Oke. terus Penuin. Terus ini yang terbaru Eko Edupa. Mungkin beberapa minggu ke depan opening sama Batu Aji. Ya, Hampir gitu. banyak agak-agak lupa jadi ya Mas Aris. Ya, jadi mesti diingat-ingat. Diingat dulu ya Mas. Ya, nah, yang menjadi latar belakangnya apa nih Mas membuka bisnis kuliner ini? Ya, latar belakang sebenarnya ya karena memang pas saya ke Batam itu kebetulan juga di kuliner. Oke. Kerja apa semua kebetulan bergelut di kuliner. Oke. Jadi terus saya suka makan kan, keliling gitu kemana-mana gitu. Kok di Batam kok belum ada kosek gitu kan. Terus pas pula dulu kan saya suka inget nih waktu kecil. Jadi pas pulang sekolah gitu, saya ini kan pulang sekolah terus ibu saya kebetulan kadang belum siap masak. Baik. Begitu saya suka marah, namanya anak kecil kan waktu Kenapa SD. belum masak Mak gitu ya? Iya, karena kan ya mungkin tahap apa gitu kan. Oke. Biasa kayak pulang siang kadang belum siap Oke. gitu kan. Jadi sama ibu saya tuh langsung dibikinin sambel cepet itu kan, Oke. sambel kosek itu. Jadi udah ibu saya udah marah-marah. Udah katanya nendang-nendang pintu. Oke. Habis itu dibikinin sambal sama ibu saya itu. Udah dari saya makan sambal sama nasi, udah beres. Itu jadi sambal waktu itu sambal ibu saya kok enak gitu kan. Ya udah saya padukan dengan ayam. Di kampung saya kan itu sambal itu namanya sambal kosek. Sambal kosek, oke. Jadi dipadukan lah. Oke. Jadi jadilah tuh ayam kosek. Baik. Gitu. Nah, itu yang menjadi inspirasi Mas Aris untuk membuka bisnis ini dan itu yang membawa nama Kosek ini di Batam gitu ya. Iya, betul. Oke, baik. Kenapa milih nama Kosek itu, Mas? Apakah tidak ada nama lain mungkin yang lebih enak atau bagaimana gitu, Mas? Ya karena memang saya ini dari ibu ya kan, karena memang membawa tempat asal saya. Oke. Jadi ya di tempat asal saya namanya Kosek, terus di Batam kebetulan juga belum ada. Oke. Jadi kita bawalah itu Kosek, ya udah pakai Kosek aja. Kalau istilah penyet-penyet kan banyak ya gitu. Jadi kayak yang Kosek ya, kalau Kosek udah pasti punya kita lah gitu di Batam. Oke, nah pemirsa Batam TV pengen tahu nih Mas Aris, yang membedakan ayam kosek sama ayam-ayam yang lain di Batam ini apa sebenarnya, Mas? Ya, kalau ayam kosek selain sambelnya juga kita lalapannya itu kan ada daun ubinya juga. Terus sambelnya kan memang fresh gitu kan, dadakan gitu. Jadi ya beda memang. Selain ayamnya kita juga meresap ke tulang, lalapannya, citra rasanya lah beda lah. Oke. Nah, untuk menu-menunya Mas, menu-menunya dari yang andalan dari The Kosek ini mungkin dari ayamnya juga dari bebeknya Mas. Ya, kalau menunya tentunya andalannya ya ayam kosek, tapi bebek koseknya ini nggak kalah juga sama si ayam ini. Jadi memang bebek kita juga spesial. Jadi di Batam saya pakai brand 2, makanya dengan ayam kosek dan juga bebek kosek itu supaya masyarakat tahu bahwa yang enak bukan hanya ayamnya, tapi kita juga bebeknya juga enak gitu.
Oke. Selain the ayam kosek sama the bebek kosek, ada menu-menu lainnya juga, Mas? Ya, ada menu lain. Dari Magelang juga ada kupat tahu. Oke. Kupat tahu Magelang. Terus ada juga sop gitu. Terus ada juga gado-gado Surabaya. Karena istri saya kan Surabaya. Jadi gado-gadonya Surabaya. Oke. Jadi perpaduan lah Magelang Surabaya gitu. Dan jadilah satu yang perpaduan ya pemirsa Batam TV ya. Oke. Nah, tadi Mas Aris menyebutkan bahwa cabang The Kosek ini ada 8 di Kota Batam. Ya. Pertanyaannya adalah kenapa Mas Aris memilih lokasi-lokasi tersebut untuk dibukanya bisnis ini, Mas Aris? Ya, karena saya pikir kalau di Batam kan Kosek ini saya maunya menjangkau seluruh masyarakat. Jadi kita nggak pilih-pilih mau kalangan atas atau kalangan bawah atau apa, kita rangkul semua lah, karena Kosek ini dari bawah sampai ke atas semua kalangan terjangkau. Makanya di titik-titik lokasi itu kan istilahnya ya kita bisa menjangkau semua gitu. Nah, selain khasnya sambal kosek tadi ya Mas Aris ya, yang menjadi cita rasanya yang lezat ini, yang membuat ciri khasnya The Kosek ini apa, Mas Aris? Ya, selain sambal kosek tentunya juga sambal ayam penyetnya. Sambal ayam penyetnya. Ayam penyetnya, terus ada lagi yang dari Magelang itu nasi bakmoy. Jadi nasi bakmoy, nasi ayam bakmoy itu juga adanya cuma di warung kita, di rumah makan kita, di ayam kosek itu. Itu. Dan di Batam juga belum ada. Belum ada. Nasi bakmoy pasti di kosek lah. Berarti gitu. Satu-satunya Mas ya? Iya, satu-satunya. Ini Mas udah hadir di Batam tahun 2010. Ya, 2010 akhir. Nah, bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat Batam nih Mas tentang The Kosek ini? Ya, dari Batam masyarakat syukur alhamdulillah ya kita direspon cukup baik. Jadi bersyukurlah diterima, istilahnya banyak yang suka juga. Itu dari masyarakat Batam. Dari atas sampai bawah ya syukurlah terima semua, dari semua cukup kalangan baik ya, dan semua kalangan. Nah, untuk harga-harganya nih Mas, dimulai dari berapa saja The Kosek ini, bisa sama pemirsa Batam TV? Ya, kalau dari harga kita bervariatif, istilahnya kalau kosek ya mulai dari 20 ribuan gitu. 20 ribuan, terus ada juga yang udah paket gitu sama sayur asem mulai 28 gitu. Jadi bervariatif dan fleksibel. Jadi tergantung kebutuhan masyarakat itu sendiri. Kalau mau istilahnya nggak pakai paket ya nggak pakai ini, nggak pakai itu ya bisa 20-an lah. Nah, selain masyarakat Kota Batam ini datang langsung ke cabang-cabang di Kota Batam ini, apakah bisa secara order, mungkin secara banyak gitu paket-paketnya, Mas Aris? Ya, kita juga ada paket, selain itu juga ada promo. Selain paket, misalkan ada juga yang misalkan 3 gratis 1, terus 2 gratis 1 gitu. Karena beda tempat kita beda ini, kadang beda promo. Makanya pelanggan harus mau menikmati promo yang di mana ya harus pintar cari ininya, lokasi kosek yang di mana gitu kan. Itu dikasih tahu nggak nih Mas? Dikasih tahu kok di Instagramnya masing-masing. Apa itu Instagramnya Mas? Instagramnya tentunya The Ayam Kosek sama The Bebek Kosek. Gitu. Berarti antara promo-promo yang diberikan oleh The Kosek ini tempat beda promo ya Mas ya. Yang paling banyak promonya di mana Mas? Pasti pengen tahu pemirsa Batam TV. Paling banyak di mana tuh Mas? Ya, yang paling banyak sekarang pemirsa ada di DC Mall itu 2 free 1. Kalau yang di Grand Batam itu 3 free 1. Sukajadi juga 3 free 1. Gitu. Baik, berarti Sukajadi sama di DC Mall pemirsa Batam TV ya. Oh iya, ada yang lebih hot lagi khusus dipenuhin, itu ada paket sudah. Tapi nggak pakai sayur asem ya, itu 25.000 udah sama minum. Udah sama nasi, ayam, minuman. Dan harganya masih terjangkau ya? Ya, 25.000 udah dapat semua. Dapat semua pemirsa Batam TV. Baik, Mas Aris, kita ke pariwara dulu Mas Aris, kita kesambung lagi di segmen berikutnya. Nah, jangan kemana-mana pemirsa, nanti setelah di segmen kedua kita akan menayangkan lagi untuk Anda. Kalau tadi kita sudah melihat liputan untuk The Bebek Koseknya. Nah, bagaimana dengan The Ayam Koseknya? Berikut liputannya untuk Anda.
Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Grand Mall Batam lantai 3. Nah, kali ini saya ingin mencoba merasakan sensasi nikmatnya makan pedas di salah satu restoran yang ada di sini. Penasaran saya makan di mana? Ikuti liputan saya. Berlokasi di Grand Mall Batam lantai 3, hadirnya The Ayam Kosek menjadi kuliner pilihan masyarakat Batam untuk menikmati sensasi pedasnya ayam kosek. Selain menu ayam, di sini juga menyediakan menu andalannya, bebek goreng. Ayam kosek ini itu dari tempat asal saya. Jadi saya dari Magelang. Jadi ayam kosek ini asli dari kota kelahiran saya, Magelang. Ayam kosek karena kalau di daerah asal saya, jadi sambal koseknya itu jadi sambal cabai yang diulek dadakan. Nah, jadi kan bikinnya simple tuh, cepet, jadi sambal kosek gitu loh. Kalau untuk The Ayam Kosek yang sini di Grand Batam outlet ke-6, sebelumnya itu kita di Ruko Puri Legenda, ada juga di Mall Nagoya Hill, ada juga di Panbil Mall, dan juga di Kabil CNN, terus ada lagi di Sukajadi, ya dermaga Sukajadi. Karena Grand Batam apalagi di masa pandemik ini kita ngelihatnya kok stabil gitu ya dengan situasi kayak gini, jadi ya kita pilih mall di Grand Batam gitu. Ya kita spesialnya ayam kosek, selain ayam kosek kita ada juga bebek kosek, habis itu kita juga ada kupat tahu Magelang, spesial dari Magelang juga, ada gado-gado, dan juga ada telur kesehatan, ada juga bakpao dengan aneka macam rasa juga. Ada nasi ayam bakmoy, dan juga menu-menu minuman lainnya kayak cincau, es cendol, teh tariknya tehnya juga berasal dari luar Batam. Jadi spesial, semuanya spesial. Menu di ayam kosek semua spesial. Untuk menu paling disukai ya jelas ayam kosek sama bebek kosek, karena kan memang sambelnya itu kan memang fresh ya. Jadi pedesnya pun kita pakai cabai pun yang fresh, yang bener-bener ini seger, diulek dadakan lagi, jadi bener-bener pedes. Bagi yang suka pedes ya pasti suka dengan kosek ini, sambal koseknya ini. Itu apalagi dicampur dengan bebek yang lembut, ayam kita juga lembut. Jadi emang bener-bener nikmat banget lah. Ya, untuk harga kalau ayam 23.000. Ya, kalau untuk bebek itu 38.000. Itu udah sama sayur asem, sudah tahu, udah tempe, jadi udah sambelnya pun misalkan mau nambah pun ya bebas gitu kan. Jadi untuk minuman ya mulai dari 20 ribuan. Itu kalau untuk yang SS, kalau teh obeng ya 7 ribuan gitulah. Untuk kapasitas ini kita bisa sampai nampung 83 orang gitu. Jadi bisa untuk misalkan arisan ataupun acara kumpul-kumpul keluarga, kita sangat lega banget. Juga bisa ada yang ngambil meja panjang atau mau yang meja sendiri-sendiri juga bisa. 83 orang kita kapasitasnya. Ya bisa, biasanya juga untuk arisan atau apa 1 hari sebelumnya konfirmasi ke kami gitu kan. Untuk prokesnya kita juga kalau udah masuk sini kan otomatis dengan cek suhu ya kan. Habis itu juga ada ini aplikasi pelindung diri juga. Di sini juga kita ada hand sanitizer juga di setiap meja. Ada juga wastafel tentunya sama sabun gitu. Jadi udah sangat-sangat mematuhi prokes yang ada lah untuk saat ini. Oke, jangan lupa buat warga Batam, jangan lupa nyobain ayam kosek, The Ayam Kosek di lantai 3 Grand Mall, tentunya dengan suasana yang nyaman banget, gitu, jadi lega banget, jadi bisa ajak keluarga dan juga rekan-rekan, teman-teman untuk datang ke Ayam Kosek di Grand Batam Mall lantai 3, oke, ditunggu ya. Thank you.
sensasi makan pedas di The Ayam Kosek Grand Mall Lantai 3. Di sini Anda akan dimanjakan dengan suasana yang bersih dan juga nyaman. Jangan lupa tetap prokes ya. Saya Lena dan Rajin melaporkan. Iya, pemirsa Batam TV, kita balik lagi tentunya di program dialog khusus untuk hari ini. Dan tentunya kita masih bersama Mas Aris dengan The Koseknya di Batam ini, pemirsa. Dan tadi kita sudah melihat liputan The Ayam Kosek yang salah satunya ada di Grand Batam, ya Mas Aris ya. Nah, boleh diceritakan sedikit Mas Aris, suasana di Grand Batam itu seperti apa Mas, The Ayam Koseknya di sana? Kalau untuk di Grand Batam, ya syukur cukup ramai, karena memang suasananya juga yang di Grand Batam ini kita bikin khusus, jadi khusus biar tambah pelanggan, biar tambah seger, tambah fresh gitu kan. Jadi udah, terus mallnya juga lagi hits juga, jadi terus Ayam Kosek di sana juga tempatnya lebih dibikin lebih lah kita. Jadi ya kita syukur sih di sana kita rame banget, apalagi kalau pas weekend gitu ya. Jadi ya kalau mau acara-acara biasanya juga harus booking sebelumnya sih. Oh, berarti rame ya pastinya Mas ya. Nah, betul. Ini kita kan sudah katakanlah 2 tahun belakang ini kita di masa pandemi COVID-19 nih Mas. Ya. Nah, kita pengen berbicara tentang perbandingan ini Mas. Setelah peralihan dari pandemi ke endemi COVID-19 ini, bagaimana keadaan bisnis The Kosek ini Mas? Dari sebelum, sesudah, dan sesudahnya lagi Mas? Ya. Kalau kemarin pas pandemi juga kita kan istilahnya ngatur karyawan, sama memang semua juga lagi agak sulit ya. Jadi kita tapi syukur kita bisa melewati semua itu. Jadi kemarin juga sempat karyawan separuh dirumahkan. Separuh lagi nanti ya gantian gitulah. Jadi tapi syukur kita nggak ada yang tutup pas pandemi itu. Jadi sekarang kita sudah bisa melewati, dan ini sudah mudah-mudahan semakin membaik lagi. Terus sekarang sudah lebih ramai lagi, dan karyawan semua sudah bekerja seperti biasa full, dan ya, Mas, full ya? Dan kita juga sekarang lagi ngerekrut karyawan baru juga untuk ditempatkan di beberapa cabang yang akan datang nanti. Cabang baru ya Mas ya? Ya, cabang baru ya. Bersyukurlah, selain kita juga masih diberi kesehatan, juga syukur masih diberi rezeki lah gitu. Betul. Jadi ya bersyukur aja. Baik. Nah, setelah peralihan dari pandemi ke endemi COVID-19 nih Mas Aris, apakah di setiap outlet ini masih menggunakan prokes nih Mas? Bagaimana untuk prokesnya di sana? Tentunya karena prokes ini kan jadi kayak kebiasaan gitu loh, Mas. Anak-anak jadi tetap pakai masker demi kenyamanan si pelanggan, karena kan juga apapun itu juga kita masih tetap proses pemulihan ya. Jadi tetap progres, tetap pakai masker, terus hand sanitizer, terus kita disemprot juga rutin. Jadi kita masih pakai proses prokes demi kenyamanan pelanggan juga. Satu sama yang lainnya Mas ya. Semuanya pakai. Nah kalau itu untuk kondisi prokes masih digunakan oleh The Kosek di Kota Batam ini. Nah, untuk menggambarkan bagaimana keramahan kepada pelanggan di The Kosek ini Mas Aris, boleh nggak diceritakan kepada pemirsa Batam TV? Iya. Pertama langsung datang, gimana langsung dilayani seperti apa? Iya, kita kalau untuk pelanggan memang datang kita sambut, dan pelanggan mesti milih
pilih-pilih dulu istilahnya, pilih-pilih menu dulu, apa nanti istilahnya order juga kan, jadi order nanti sama apa anak-anak juga akan disambut gitu kan, mesti akan dilayanin gitu. Jadi ya kita ada banyak karyawan, jadi untuk memaksimalkan ke pelanggan, ke tamu juga gitu Mas. Baik. Nah selanjutnya nih Mas, yang pastinya untuk mendirikan suatu bisnis ini ada cerita suka maupun duka nih Mas. Ya. Ya mungkin bisa berbagi bersama pemirsa Batam TV atau lebih menyemangatkan kembali untuk pemirsa mungkin juga menjalankan bisnis seperti apa Mas Aris menjalani suka dan dukanya dalam bisnis kuliner The Kosek ini. Mungkin kita mulai dari sukanya dulu nih Mas. Sukanya Sukanya dulu. Ya gini, kalau sukanya gampang. Kalau suka istilahnya, saya kalau ke mall, misalkan outlet kan sebagian di mall nih, Betul. baik ke mall atau di ruko, tapi terutama kalau ke mall, kalau begitu saya masuk mall nih, misalkan masuk mall terus nggak dapat parkir, terus antri, wah itu seneng saya. Kenapa itu? Ya pasti rame. Oh iya bener. Nah, pasti rame tuh, seneng tuh otomatis. Tapi kalau ke mall terus dapat parkirannya gampang atau apa, itu berarti Itu kan tandanya rame ya, gitu sukanya, udah pasti rame ya, bener. Begitu kita nyampe outlet, wah kan bener. Ya, Nah, itu sukanya tuh. Dan untuk dukanya gimana nih Mas? Ya kan, untuk dukanya kita menghadapi berbagai macam istilahnya ya problem ya kan, baik itu dari karyawan kan, pasti namanya ada 60 karyawan kurang lebih kan beda-beda ya. Terus supplier atau pelanggan itu sendiri gitu kan, jadi ya sama tim-tim pasti ada yang namanya sedikit clash gitulah. Jadi ya kalau apalagi rumah makan itu complicated banget. Jadi mulai ya kita dikritik, di komplain ya harus terima, dan kita harus berbenah lagi gitu. Dan kan. dikasih masukan, kita dikasih masukan, apalagi ya sama juga karyawan juga ada yang begini yang begitu, tapi ya kita arahin lagi ya, namanya kita sudah siap terjun di satu bidang ya, kita harus menuntaskan itu dan menghadapi itu semua gitu. Oke, dan itu sih. Oke, dan itu tujuannya untuk lebih tinggi lagi itu standar kualitasnya ya Mas Aris ya. Betul. Nah, berbicara tentang standar kualitas nih Mas, selain bisa menerima kritikan atau bisa menerima masukan, apalagi standar kualitas dari The Kosek ini untuk menjaga agar kualitasnya lebih lagi di mata masyarakat. Kita setiap habis tutup itu biasa supervisor, terus driver, baik itu kapten, waiter, semua kita pasti kumpul untuk membahas hari ini ada apa itu. Terus selain itu rame-ramean, nanti ada sendiri tuh si kapten-kapten itu, si manajer-manajer itu kumpul di waktu yang lain gitu. Jadi setiap hari semua, terus nanti ada lagi meeting untuk khusus yang atasan-atasan ini, untuk menjaga semua dari kualitas, dari apapun juga kan banyak ya masalah-masalah gitu kan. Jadi ya kita memang sering harus ketemu gitu kan. Itu artinya setiap hari ada review, baik itu mau kita hari ini ada komplainan atau enggak, ya kita tetap meeting kan gitu. Tapi banyaknya tidak ada komplain ya Mas ya? Ya tapi banyaknya ya syukur tidak ada komplain. Tapi kan namanya usaha, kita tiap hari dan berpuluhan tahun ya pasti ada dong. Makanya gitu kita harus ketemu terus gitu kan. Kalau biasanya saya nggak bisa hadir ya saya wakilkan ke manajer atau apa. Tapi saya pantau terus. Gitu sih. Itu ini kan ada 8 cabang nih Mas Aris ya. Apakah setiap harinya itu Mas Aris bisa datang satu persatu ke 8 cabang gitu, gimana itu Mas? Kalau ke setiap hari terus ke 8 saya enggak, tapi gantian gitu. Gantian karena setiap tempat kan sudah ada yang pegang gitu ya. Jadi saya datang tapi
tiap hari ke 8, tiap hari ke 8 enggak. Jadi misalkan ini saya biasanya teman-teman tuh kan ada mau rombongan atau apa itu saya perlu datang gitu. Nah, kebetulan sekalian saya ngecek semua. Besok ke outlet sini gitu. Kebetulan teman-teman juga gitu. Biasanya teman-teman kalau bawa rombongan banyak, kalau saya nggak datang kan takutnya kecewa kan. Jadi saya harus datang sekalian kerja gitu. Jadi nongkrong sekalian kerja gitu sih. Oke, baik. Tapi tak datengin semua sih. Betul, baik. Nah, satu pertanyaan lagi nih Mas Aris sebelum kita ke pariwara lagi. Nah, tentunya pemirsa Batam TV mungkin ada salah satu, katakanlah itu adalah sebuah teman seperjuangan yang mungkin juga ada di bisnis kuliner juga nih Mas. Cuman mungkin agak seperti sedikit turun. Nah, mungkin dari Mas Arisnya ada kata-kata untuk semangatin mereka atau bagaimana nih Mas? Boleh berikan kepada mereka Mas? Yang baru mau mulai. Iya, baru mau mulai atau bagaimana itu penjelasannya? Oke, ya. Bagi anak-anakku atau karyawan-karyawanku atau teman-teman di luar sana yang mau mulai usaha, ya tekunilah gitu. Jangan tekunilah sambil jalan, cari apa masalahnya dan fokus solusinya apa, terus berbenah diri terus gitu. Ya kalau udah jalan jangan sombong. Nah itu kalau kita nggak sombong kayaknya akan dikasih jalan tuh gampang tuh sama yang di atas lah. Baik. Dan tekun lah yang penting, dan satu lagi jujur, ya kan? Tekun dan jujur sih itu sih yang bikin selalu saya pegang. Gitu. Baik, karena di mana-mana jujur itu nomor satu. Ya, Mas Aris betul. ya. Baik, itu dia pembicaraan dari Mas Aris, pemirsa Batam TV. Kita ke pariwara lagi pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali di segmen ketiga atau segmen terakhir. Tetaplah bersama kami di Dialog Khusus. Batam TV, inspirasi Kepri. Halo warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Traveler, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 7 pagi, 3 sore, dan 8 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja, aman. Batam TV, inspirasi Kepri. Halo warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri,
kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dialog Khusus pemirsa untuk sore hari ini, dan tentunya kita masih bersama Mas Aris, the owner the ayam atau the bebek kosek pada sore hari ini. Nah, sebelum kita menutupi program kita pada sore hari ini, tentunya pemirsa di rumah pengen tahu ini bagaimana menu-menu yang sudah dibawa, dan pemirsa juga bisa lihat ya di layar kaca Anda sudah ada kotak ya, nasi box itu ya Mas Aris ya. Iya, sebutannya ya. nasi kotak. Koreksi kalau saya salah. Nah, ini paketannya ini luar biasa sekali ya, menarik, komersial sekali tentunya. Penasaran isinya seperti apa? Nah, kita ada bebek kosek dan juga ayam kosek. Kita akan buka dulu, kita akan lihatin kepada pemirsa Batam TV. Kalau ini kita ada the bebek kosek. Nah, bebek kosek ini seperti ini pemirsa. Ya. Nah, ini bisa dijelasin nih Mas. Ya, kalau bebek dia seperti ini kalau dibungkus, karena biasa pelanggan ada yang suka sambelnya dicampur atau dipisah. Oh, oke. Jadi kita takutnya pelanggan lagi nggak mau yang pedes banget nih, gitu kan. Jadi kita di ini sambelnya dipisah. Oke. Sambelnya dipisah, terus tentu ada bebeknya. Bebek bisa diangkat nih. Nah, Ya, bebeknya ini banget. Teksturnya lembut sekali lembut pemirsa. banget, ini. Terus ada tempe juga di sini, ada lalapan juga, gitu kan. Jadi sudah cukup higienis lah di ini untuk kotakannya ya. Kita kotak juga kita bikin sendiri, kita juga dicetak sendiri ya, seperti ini. Gitu ya, sudah cukup higienis. Jadi kalau agak lama kita di sini agak lama, mau makan agak nanti gitu, jadi nggak takut kalau mau dibanding styrofoam kan takut bahaya gitu kalau lama-lama. Kalau di kota kan enggak gitu sih. Ini yang bebek. Nah, bagaimana kalau ayam? Baik. Saya bantu untuk tutup. Baik. Ayam juga sama, jadi ayam di sini ada ayamnya, ada sambelnya dipisah juga, terus ada lalapannya juga udah dipisah lalapannya. Jadi ini ayamnya, ini nasinya, jadi juga sudah higienis gitu. Jadi udah di packagingnya sudah oke lah, jadi nggak takut lagi untuk mau bau atau apa gitu. Begitu. Oke, ya, satu kotak ini berapa Mas? Satu sama kotak isi-isinya? ini sama isi 27. Kalau pakai styrofoam kan 25, tapi kita nggak pakai styrofoam lagi. Oke, berarti jadi sama kotaknya 2000, jadi 27. Baik. Begitu. Baik, nah Ya. itu pemirsa ya. Sudah dilihat satu persatu, ada the bebek kosek dan juga the ayam kosek yang bisa Anda pilih sesuai dengan selera Anda. Ya. Jadi sekali lagi kita melihat langsung di sini, teksturnya memang lembut sekali dan tentunya menggugah selera masih yang berada. Jadi mungkin sore hari ini belum tahu nih nanti malam mau makan malam di mana ya. Tentunya langsung aja datang ke the bebek kosek atau the ayam kosek di masing-masing cabang yang ada di Kota Batam tentunya. Beruntung bisa ketemu langsung Mas Arisnya ya. Oke, Mas Aris, sebelum kita closing pada sore hari ini, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada pemirsa Batam TV dan harapannya untuk Mas Aris ke depannya tentang The Kosek ini bagaimana? Silakan Mas Aris. Ya tentunya terima kasih juga untuk Batam TV sudah istilahnya selalu support Kosek juga. Oke. Terima kasih semua kru juga, Pak Manajer, Mbak Lena tentunya, Bu Fani, semuanya lah, nggak bisa sebut satu-satu ya. Jadi semoga selalu kerjasama terus kita sama Batam TV sama Kosek, Ya. dan semoga juga nanti Kosek bisa lebih lagi
berkembang dan bisa merekrut banyak karyawan lagi gitu. Jadi bisa menaungi banyak orang, bisa mengasih rezeki ke banyak orang gitu. Ya, menciptakan lapangan kerja. Jadi nanti juga kalau opening pasti juga Batam TV kan juga ikut opening juga. Iya, baik. Itu saja, Mas. Mungkin untuk menarik lagi seperti biasa pemirsa Batam TV, mungkin Mas mengajak pemirsa Batam TV untuk datang ke Kosek ini. Silakan, Mas. Ya, untuk semua masyarakat Batam, ayo ke ayam kosek atau ke bebek kosek, nikmatin promo-promonya di DC Mall maupun Grand Mall maupun Penuin, Sukajadi, ada promo semua. Jadi kami tunggu kehadiran masyarakat Batam di The Bebek Kosek maupun di Ayam Kosek. Terima kasih banyak. Oke, itu saja Mas Haris. Ya, itu aja. Baik, Mas Haris, kita doakan dengan harapan mudah-mudahan The Kosek ini jauh lebih berkembang lagi. Bukan hanya di Batam saja, di Kepulauan Riau, di Tanjung Pinang mungkin boleh. Amin. Pokoknya ya, di Kepulauan Riau boleh. tetap harus ada cabangnya Kosek ini ya, Mas ya. Amin. Ya. Kita tunggu cabang berikutnya. Ya. Baik, pemirsa Batam TV, terima kasih untuk sore hari ini sekali lagi buat Mas Haris. Ya. Terima kasih. Kita bertemu lagi di segmen yang berikutnya, Mas. Baik. Ya. Dan tentunya juga pemirsa Batam TV sudah menikmati atau menyimak kita membahas tentang The Kosek ini. Nah, sekali lagi buat Anda yang nanti malam belum tahu mau kemana, makan malamnya bersama keluarga atau orang-orang terkasih Anda langsung saja bisa datang ke cabang-cabang masing-masing The Kosek ini. Ada 8 cabang tentunya. Nikmati The Bebek Kosek atau The Ayam Kosek dengan harga yang terjangkau ya. Jangan lupa, saya juga akan kesana nantinya ya. Baik, terima kasih untuk semuanya dan kita jumpa lagi di Dialog Khususnya di episode berikutnya. Saya Putra Iskandar pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri.